Indonesia pernah bermimpi untuk memiliki ketahanan pangan yang kuat, namun pada faktanya justru menimbulkan kerusakan lingkungan yang hebat. Halo semuanya, saya Zaidan Zaki, saya adalah seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba untuk mengkritisi dan juga membahas terkait berbagai permasalahan, terkhususnya adalah isu lingkungan yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelum itu, disclaimer kawan-kawan, saya bukanlah seseorang yang ahli atau menggeluti bidang tertentu, contohnya dalam lingkungan ini. Namun saya hanyalah seorang mahasiswa biasa, dan saya hanya ingin mencoba untuk peduli dan juga kritis atas apa yang tengah terjadi pada per hari ini. Nah, ketika kita membahas terkait pangan, maka kita akan berkaca pada program atau terlintas di pikiran kita sebagai program Food Estate. Program ini merupakan program ambisius dari pemerintah yang mana dicanangkan untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Namun dalam praktiknya dan juga pada realita yang terjadi sekarang, justru dengan adanya program Food Estate ini menimbulkan berbagai kerusakan-kerusakan lingkungan yang telah terjadi di Indonesia. Oke, secara spesifik kawan-kawan, saya akan mencoba untuk membahas terkait program Food Estate yang tengah terjadi di Kalimantan Tengah. Nah, dari berbagai sumber yang saya ketahui, bahwasanya program Food Estate yang ada di Kalimantan Tengah ada di beberapa titik, diantaranya di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan di Gunung Mas. Namun, sangat disayangkan per hari ini kawan-kawan, program yang dicanangkan yang mengeluarkan anggaran sampai triliunan rupiah harus menghasilkan kekecewaan tersebut karena tidak menghasilkan apapun. Yang ada hanyalah kerusakan lingkungan dan juga lahan ribuan hektar yang tengah dipersiapkan oleh pemerintah justru menjadi lahan-lahan tidak terpakai dan juga lahan yang sangat tandus kawan-kawan, yang ini mengakibatkan tidak ada tanaman yang bisa ditumbuhi. Nah, dalam prakteknya yang sangat kita sayangkan adalah ketika kita mengaitkan dengan isu-isu lingkungan dengan adanya pembukaan lahan ribuan hektar. Dari data yang saya dapati adalah bahwasanya pembukaan lahan ini mencapai 30.000 hektar dan direncanakan sampai 162.000 hektar kalau nggak salah. Namun pada keadaannya sekarang dan fakta yang tengah terjadi adalah tidak adanya hasil yang memuaskan dari program Food Estate ini. Yang ada hanyalah kerusakan lingkungan. Mengapa disebut sebagai kerusakan lingkungan? Karena kawan-kawan, dalam proses pembukaan lahan ini tentunya perlu lahan yang sangat luas tentunya. Karena ribuan hektar, 30.000 hektar itu kayaknya lahan yang sangat luas seperti itu. Tentunya pemerintah untuk menghasilkan lahan yang sangat luas tersebut harus mengorbankan pohon-pohon dan juga hutan yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, ini yang sangat disayangkan, apalagi kita ketahui bersama bahwasanya Kalimantan Tengah memiliki ragam flora dan fauna. Akibat dari pembukaan lahan ini, pemangkasan pohon, penggundulan hutan, ini membuat hewan-hewan itu tidak memiliki tempat lagi seperti itu. Apalagi dari adanya program Food Estate ini hanya mengakibatkan dan juga hanya menghasilkan lahan yang tandus seperti itu dan tidak terpakai dan tidak berfungsi sama sekali. Nah, kalau kita bahas dari segi hukum, saya akan mencoba untuk mengaitkan dengan 3 aspek. Yang pertama dari aspek administrasi, yang kedua dari keperdataan, dan yang ketiga adalah dari pidana. Oke, secara administrasi, mengapa ini bermasalah? Dari segi hukum, ketika pemerintah ingin menjalankan sebuah program, di mana ini program Food Estate, mereka tentunya harus mengelola lahan. Nah, dalam proses pengelolaan tersebut tentunya perlu adanya pengelolaan lingkungan. Namun yang sangat disayangkan adalah ketika program ini dijalankan, mereka tidak memenuhi syarat dalam AMDAL. Jadi AMDAL ini rekan-rekan semua, kawan-kawan semua adalah analisis dampak lingkungan. Ini sangat diperlukan sekali. Apakah ketika program tersebut dijalankan ini memadai atau tidak? Nah, ini yang sayangnya pemerintah ini abai nampaknya ya. Entah apa motifnya seperti itu, apakah mereka tergesa-gesa sehingga mereka mengabaikan dari adanya AMDAL tersebut. Nah, tentu jelas ini merupakan pelanggaran administrasi dalam proses pengelolaan lingkungan seperti itu. Nah, kalau kita berbicara dalam perspektif keperdataan, tentunya juga ini bermasalah. Mengapa demikian kawan-kawan? Pembukaan lahan yang beribu-ribu hektar ini mengakibatkan pemapasan hutan, penggundulan hutan, dan juga banyak sekali lahan-lahan masyarakat yang mereka rebut gitu. Jadi pemerintah itu asal comot klaim-klaim tanah-tanah yang menurut mereka ini tempat strategis harus pemerintah ambil gitu ya, namanya pemerintah punya kuasa ya, kita ya gimana lagi seperti itu. Nah, ini yang sangat disayangkan sekali, apalagi dari beberapa sumber didapati bahwasanya masyarakat yang menyerahkan tanahnya untuk program Food Estate ini ternyata mereka tidak mendapatkan uang sepeser pun. Apalagi didapati bahwasanya tanah-tanah yang diklaim sebagai tanah yang menjadi program Food Estate
awalnya adalah tanah hak milik masyarakat. Nah, ini yang tentunya bisa menjadi problem, menjadi permasalahan nantinya ketika memang tanah tersebut diklaim secara sepihak oleh pemerintah, direbut tanpa adanya imbalan spesial pun atau proses hukum pengalihan tanah. Ini tentu menimbulkan sengketa seperti itu. Nah, inilah yang nantinya bisa masyarakat gugat, apalagi tanah-tanah tersebut banyak sekali tanah-tanah dari tanah adat, tanah warga yang terdampak akibatnya program pembukaan lahan ini. Nah, itu secara keperdataan. Yang ketiga adalah secara pidana. Kalau kita melihat dari case yang ada, kasus yang terjadi per hari ini, terjadi sekarang, bahwasanya pembukaan lahan ribuan hektar tersebut, penggundulan hutan, ini bisa dibilang sebagai kejahatan lingkungan. Mengapa kejahatan lingkungan? Lingkungan yang seharusnya dirawat harus digundulkan, harus dipapas, harus dihilangkan. Demi apa? Demi food estate yang tak kunjung kelihatan apa sih yang menjadi hasilnya seperti itu. Nah, ini yang seharusnya kita prihatinkan kawan-kawan semua, karena apabila kita kaitkan dengan pidana tadi, tentu orang yang bertanggung jawab dengan adanya program ini bisa dipidana. Mengapa demikian? Karena ya jelas ini merupakan kejahatan lingkungan. Harusnya program yang dikelola yang mengeluarkan anggaran itu bahkan sampai triliunan rupiah, tentunya pemerintah itu harusnya mempersiapkan terlebih dahulu. Apalagi kita memiliki undang-undang tentang lingkungan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pasal 2. Ya, jadi pada pasal 2 itu dijelaskan bahwa dalam proses pengelolaan lingkungan seharusnya pemerintah atau setiap orang yang ingin mengelola lingkungan memperhatikan prinsip-prinsip. Nah, diantaranya teman-teman, prinsipnya adalah harus adanya keterlibatan publik. Nah, diketahui bahwa dalam proses penggarapan program food estate yang ada di Kalimantan Tengah ini, pemerintah nampaknya abai bahwasanya di sana ada masyarakat adat, namun masyarakat tidak dilibatkan sama sekali. Padahal mereka yang seharusnya lebih tahu dengan daerah mereka, apa yang menjadi kendala di tanah mereka, ini seharusnya diperhatikan. Namun pemerintah ini seakan mereka aku bisa seperti itu. Nah, mengakibatkan program yang dijalankan tidak maksimal dan bahkan ya hancur begitu saja, merugikan lingkungan, merugikan masyarakat dan segala macam. Dan yang kedua, masyarakat nampaknya tidak memperhatikan terkait adanya prinsip kehati-hatian. Nah, ini sangat penting sekali apalagi dalam proses pengelolaan lingkungan dalam skala besar dalam sebuah program. Nah, ketika masyarakat abai, tidak hati-hati, mereka tidak menggunakan analisis dampak lingkungan dengan baik, nah tentunya ini merupakan kelalaian dari pemerintah itu sendiri, sehingga ini yang seharusnya menjadi evaluasi. Apalagi per hari ini diketahui bersama tanah yang menjadi lahan tersebut bukannya dievaluasi, justru malah diperluas seperti itu. Nah, ini juga merupakan kebingungan kita bersama. Maka dari itu seharusnya kita sebagai pemerintah ya mulai dari sekarang kita kawal lah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah ini baik seperti itu. Bukan ya seakan-akan mereka itu seenaknya saja, padahal kita yang sudah sedari dulu dari nenek moyang sudah berada di sana, kita yang merasakan dampaknya. Maka dari itu peran dari pemerintah juga sangat diperlukan agar daerah-daerah tersebut dapat maksimal dan program yang dicanangkan ini bisa berjalan maksimal dan lingkungan kita bisa terjaga dengan baik dan lingkungan bisa terawat kembali. Maka dari itu kita juga harus mengevaluasi dan kita dari masyarakat juga harus berperan, semuanya harus berperan secara holistik agar dalam program food estate apalagi yang per hari ini masih dilanjutkan dan juga menjadi program prioritas Pak Prabowo Subianto sebagai masyarakat, tentu kita harus peka dan juga harus mengawal supaya program food estate ini betul-betul berhasil dan tidak ada permasalahan-permasalahan lain yang terjadi, apalagi permasalahan lingkungan saat ini. Maka dari itu, saya mengajak untuk rekan semua untuk bisa peduli akan lingkungan. Sekian, terima kasih.